Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngebahas sesuatu yang kontroversial. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah sekedar konsep atau teori yang kadang tidak ada dasarnya. Jadi tolong jangan dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan. Judulnya adalah konsep puasa sebagai alternatif obat kanker. Nah, kita mulai pembahasannya dari keadaan tubuh normal dulu. Jadi kan perbandingan antara tubuh normal sama saat puasa. Nah, kebutuhan tubuh normalnya itu tubuh membutuhkan yang dinamakan nutrisi makro. Nutrisi makro itu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi tiga nutrisi makro yang dibutuhkan dalam jumlah besar itu yang tadi, karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau misalnya kebutuhan makro tidak terpenuhi, maka tubuh tidak bisa berfungsi secara normal gitu. Itu secara normal. Kalau misalnya saat puasa, ketika kita nggak makan gitu, hanya di sahur doang kan, sahur itu kan persiapan ya. Apa yang terjadi ketika tubuh itu tidak memiliki tadi nutrisi yang cukup tadi. Jadi saat puasa tubuh itu akan kekurangan energi. Jadi energi itu kayak protein kan sumber ini ya, pembangun, zat pembangun. Tapi kalau misalnya energi itu lebih ke arah karbohidrat dan lemak. Jadi tubuh itu kekurangan karbohidrat dan lemak untuk kebutuhan energinya. Jadi nggak ada asupan nih gitu, nggak ada yang dari luar nih gitu. Hingga tubuh itu kekurangan energi. Nanti kita kan dampaknya itu akan merasa lemas atau kekurangan energi. Itu ya. Terus yang kedua tuh kita kekurangan protein juga. Jadi selain energi kita juga kekurangan zat membangun. Jadi kan zat yang namanya protein itu merupakan salah satu zat yang paling penting ya. Jadi kalau misalnya protein itu kurang, maka nanti tidak ada yang bisa diperbaiki ataupun dibangun gitu, ketika protein itu nggak ada. Nah, lalu solusi apa yang diberikan tubuh ketika kondisi puasa itu terjadi? Jadi solusi dari tubuh tuh, jadi secara alami ya, tubuh akan mengurangi aktivitas tubuh. Jadi yang awalnya 100% mungkin berkurang 80% atau 50%. Maka dari itu dampaknya adalah ketika kita puasa, itu kita akan merasakan lemas, kekurangan energi ataupun kayak males lah. Jadi kita inginnya tuh males gerak lah, mager jadinya. Karena mager itu salah satu bentuk pertahanan tubuh untuk menghemat energi yang ada di dalam tubuh. Jadi kayak, wah kalau misalnya nggak ada energi nih, kita bakal mati nih gitu. Maka untuk mengurangi dampak tadi, resiko kematian sel, tubuh akan menghemat seefisien mungkin. Jadi kayak semaksimal mungkin tuh dihemat gitu. Entah kita tidur lah, entah kita males gerak lah, entah kita jadi lemes lah. Itu salah satu bentuk pertahanan tubuh ketika tubuh itu kekurangan energi. Daripada kita nanti dipaksakan ya energinya kurang, ketika energi kurang nanti dampaknya akan lebih parah gitu. Jadi tubuh tuh kayak bertahan nih, kita kurang energi, maka dari itu semua akan dibatasi aktivitasnya gitu. Lalu selain pengurangan dari aktivitas tubuh, tubuh juga akan mengurai sel-sel yang bukan prioritas, misalnya kayak sel lemak nih. Sel lemak itu kan fungsinya kan menjadi cadangan energi. Kalau selain cadangan energi mungkin nggak terlalu penting gitu kan kalau misalnya diurai. Maka dari itu nanti sel-sel yang dianggap nggak penting bagi tubuh akan diuraikan gitu. Cara ini strategi ini juga nggak beda jauh sama misalnya orang yang sakit. Itu kan biasanya kan terlihat kurus. Maka kurus itu berarti kan ada yang diurai gitu. Kayak kata atau enggak gini, ketika orang itu terbaring sakit dan tidak menggerakkan anggota tubuhnya, maka secara terus-menerus ya, secara seiring berjalannya waktu, otot tadi itu akan hilang. Jadi akan mengecil gitu kan. Maka kalau misalnya kalau orang yang bangun dari koma yang sudah terbaring selama mungkin 6 bulan sampai bertahun-tahun, itu biasanya butuh kayak terapi gitu lah, harus dikembangkan lagi apa ya, otot-otot pergerakannya. Karena kan kalau nggak dipakai, tubuh menganggap bahwa oh ini otot nggak penting nih, maka dari itu otot-otot tadi, otot pergerakan tadi itu akan diuraikan, dihilangkan dan diubah menjadi bentuk lain yang lebih dibutuhkan gitu. Itu pokoknya sistem dari tubuh lah, mekanisme seperti itu. Nah, lalu
apa hubungannya nih dengan puasa dan sel-sel kanker. Nah, kita akan mulai membahas mekanismenya di sini. Nah, mekanisme dari awalnya kan kita kurang energi dan protein. Tubuh akan mengecek nih dari awal kayak oke, kita cek. Tubuh akan mengecek mana yang penting, mana yang nggak penting. Jadi dicek dulu nih tubuhnya butuh apa, misalnya energi, maka kita akan menguraikan sel-sel lemak. Kalau protein, maka kita cari sel-sel yang nggak terlalu penting untuk diuraikan gitu, untuk diubah ke bentuk yang lebih penting. Kayak misalnya si otak butuh energi dan protein gitu. Ketika otak itu karena otak prioritas yang diutamakan, maka sel-sel yang nggak penting itu akan dihancurkan, diurai, dan dipakai energinya, entah itu sisa dari penguraian itu bentuk lemak, karbohidrat, ataupun protein, dipakai untuk yang ke organ-organ yang lebih penting, kayak misalnya tadi otak gitu, misalnya jantung, ada mungkin paru-paru gitu. Organ-organ tadi itu kan pasti lebih penting dibandingkan dengan sel-sel, misalnya sel lemak gitu kan gitu. Jadi diurai gitu, tubuh itu mengurai ke sel-sel yang nggak penting. Nah, saat pengecekan yang terjadi, jadi ngecek tuh, misal dari ujung kepala sampai ujung kaki dicek tuh, dicek. Nih, ada sel-sel yang nggak penting nggak? Sel-sel apa yang nggak penting? Apa yang bisa diuraikan untuk mempertahankan sel-sel yang lebih penting, yang prioritas utama gitu. Nah, setelah ada pengecekan, lalu tubuh itu kayak mengenali kayak ada suatu sel yang dia aktif, tapi dia tidak diketahui fungsinya apa. Nah, sel yang saya maksudkan adalah sel kanker. Tapi tubuh belum tahu nih, ini sel kanker atau bukan gitu. Jadi kayak ini ada selnya sangat aktif, tapi tidak dikenali sel apa gitu. Maka dari itu nanti kalau saya ceritakan ya, saya umpamakan sel-sel tadi itu kayak tubuh akan mengirim kayak tim investigasi. Tim investigasi itu kayak tim untuk kayak mengenali ini sel apa ini, apakah sel ini penting untuk tubuh atau sel yang nggak penting gitu. Jadi dikirim tuh tim investigasi untuk menyelidiki sel yang asing ini. Itu butuh belum kenal ini sel kanker, itu belum tahu. Dikirim dulu, ketika sudah dikirim nih tim investigasi, nanti tim investigasi itu akan mengenali ini sel apa nih di data gitu. Ini apakah ini sel otak, apakah ini sel jantung, apakah sel hati atau paru-paru dan sebagainya. Sel-sel yang penting di data dulu. Mengapa sel ini sangat aktif gitu. Ketika diinvestigasi, dilihat permukaan selnya, dilihat tanda pengenalnya, ternyata nggak ada tanda pengenalnya gitu. Karena setiap sel dalam tubuh tuh memiliki tanda pengenal ya. Misalnya otak gitu, paru-paru dan jantung tuh memiliki suatu tanda pengenal. Tanda pengenal ini bisa menandakan bahwa dia tuh memiliki prioritas gitu. Nah, karena sel kanker ini tidak memiliki tanda pengenal ya. Jadi ya, oke, ini sel tidak ada pengenalnya tapi sangat aktif gitu. Karena kan harusnya kan kalau misalnya kita kurang energi, sel itu kan tidak aktif ya, maksudnya berkurang lah aktivitasnya. Tapi ini malah kebalikannya, malah sangat aktif. Maka dari itu dia akan sangat-sangat menonjol. Sel-sel kanker ini akan sangat menonjol dibandingkan dengan sel-sel yang lainnya. Maka dari itu akan lebih mudah dikenali. Nah, setelah ada tim investigasi ya, kayak mengenali lah, kayak mengidentifikasi, oh ini sel yang nggak penting nih. Ditulis ciri-cirinya bagaimana, ciri-ciri selnya kayak gimana gitu. Nah, informasi ini nanti akan dikirimkan kepada kayak tim pertahanan, kayak tim intelijensi pertahanan gitu, atau enggak kita bisa bilang kayak sel imun lah, sel pertahanan itu. Jadi nanti dikirim nih ciri-cirinya bagaimana, letaknya di mana, posisinya dan sebagainya gitu. Kita dikirim tuh dari tim investigasi ke tim ke pertahanan. Jadi dari tim pertahanan akan mengenali gitu kayak ini sel harus dihancurkan. Jadi tubuh akan merespon gitu. Responnya adalah sel ini harus dihancurkan, dan hasil dari penguraian sel-sel tadi itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting gitu. Nanti akan dari sel-sel tubuh tuh kayak ngasih tahu nih, dari tubuh sendiri tuh ngasih tahu kok, oh ini perintahnya adalah untuk menghancurkan dan menguraikan sel-sel tadi, sehingga sel-sel tadi itu bisa digunakan untuk yang lebih penting. Dikirim kan sel-sel yang kayak bisa menghancurkan sel kanker. Itu kayak tim pertahanan mungkin kayak
bagian pertahanan gitu, bagian tentaranya lah yang akan memerangi pemberontaknya adalah sel kanker tadi. Nah, jadi kan udah dikirim tuh, dikirim untuk meredam ataupun kayak mematikan sel kanker, jadi sel pertahanan tadi. Jadi sering sering berjalannya waktu, sel-sel kanker ini kan akan mudah dikenali, jadi tubuh akan oke, ini sel kanker, kita sudah mengenalinya sebagai musuh, sebagai zat asing yang harus dimusnahkan gitu. Kita setelah dikenali, tubuh akan apa ya, tim intelijensinya itu akan lebih mudah gitu, kayak sering dengan berjalannya waktu nanti tubuh itu akan lebih efisien untuk menghancurkan sel-sel kanker yang awalnya kan nggak kenal deh, kayak misalnya kita dapat penyakit, penyakit itu kan sesuatu yang asing gitu. Kalau misalnya sesuatu yang asing kan ini nggak tahu nih alat apa, teknik apa, strategi apa yang digunakan untuk menghancurkan penyakit tadi gitu. Sama seperti kanker. Misalnya kanker tuh karena ini nggak dikenali, awalnya nggak efektif, tapi karena terus menerus dilakukan seiring dengan berjalannya waktu, nanti tubuh akan menjadi efisien. Kayak oke, okay, ini kanker ini memiliki kelemahan seperti ini sebagainya dan sebagainya. Akhirnya tubuh itu mengeluarkan suatu pertahanan yang kayak khusus, kayak tim khusus untuk menghancurkan sel kanker ini. Sama kayak misalnya kita kena virus lah, virus itu kan awalnya nggak dikenali, tapi ketika sudah dikenali itu akan lebih mudah untuk ditangani, sama seperti kanker juga gitu. Nah, nanti sering dengan berjalan waktu lama-lama kan makin mengecil sampai akhirnya sel kanker ini bisa dihilangkan atau dihancurkan, diurai gitu lah, bisa dihancurkan secara alami oleh mekanisme tubuh gitu. Jadi begitulah kayak proses awalnya dari apa ya, mengapa tubuh itu bisa mengenali sel-sel kanker yang berbahaya bagi tubuh gitu. Yang awalnya dia bisa misalnya tersembunyi karena kan semuanya aktif nih, karena kan kalau secara normal ya, kayak kita misalnya nggak puasa nih, asupan energi normal, sel bekerja semuanya efektif, semuanya 100% gitu. Jadi sel kanker ini bisa tersamar oleh sel-sel yang ada di sekitar ya. Maka dari itu kadang-kadang tubuh itu tidak menyadari ada sel kanker di dalam tubuhnya, karena kan oke, energi normal, terus protein normal dan sebagainya normal semua, jadi nggak ada kekhawatiran bagi tubuh gitu, nggak ada sistem yang tertrigger atau bangun gara-gara sesuatu yang aneh gitu, dianggapnya normal semua padahal ada sesuatu yang aneh kayak kanker tadi tuh. Nah, ketika puasa energi turun, semua diturunkan, semua aktivitas itu kayak dihentikan ataupun dikurangi, nanti sel kanker ini akan muncul seolah-olah kayak yang lain turun, sel kanker ini tetap naik atau tetap normal. Nah, keadaan yang nggak normal ini akan lebih mudah untuk dikenali oleh tubuh, sehingga ada kemungkinan ya ketika kita berpuasa sel kanker ini bisa dikenali dan dibunuh oleh tubuh gitu secara alami gitu kan. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, perlu diketahui bahwa apa yang saya jelaskan hanyalah sebuah konsep. Jadi saya tidak menyebutkan sumber yang telah terbukti secara ilmiah sehingga dibutuhkan penelitian untuk membuktikan konsep tersebut. Hasilnya mungkin tidak akan sama karena terdapat banyak variabel seperti kondisi imun, kayak pertahanannya bagaimana, terus usianya ada di usia berapa, apakah dia muda, tua gitu, atau kondisi psikologisnya mungkin, apakah dia lagi stres atau dia lagi bahagia, itu juga sangat berpengaruh ya. Psikologis itu bisa mengaruhi sel-sel imun atau kondisi dari tubuh. Terus bagaimana konsumsi nutrisinya, apa yang dia makan, apakah dia seimbang makanannya, apakah berat sebelah gitu, hanya karbohidrat doang atau protein doang, sehingga tubuh itu mungkin kekurangan nutrisi misalnya seperti itu, atau lama atau frekuensinya puasa itu dilakukan. Jadi yang dimasukkan puasa itu nggak cuma ibadah ya bagi orang Islam. Jadi puasa itu ada yang puasa kayak intermittent gitu. Jadi puasa yang ada jarak-jaraknya gitu. Mungkin makan setiap 6 jam sekali gitu. Jadi itu puasa itu maksudnya dia nggak makan dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, mudah-mudahan ketika penjelasan tadi itu menggunakan cerita yang apa ya, cerita yang sederhana lah, konsep ini tuh lebih mudah untuk dipahami secara umum lah. Nah, eh, mungkin kita masuk ke bagian berikutnya tentang pesan dan kesimpulan. Nah, kanker adalah
sel yang bermutasi dan berkembang secara tidak terkendali karena berbagai faktor. Nah, tubuh memiliki mekanisme untuk mengenali dan mengeliminasi sel-sel tadi gitu. Karena sel-sel tadi kan muncul dari tubuh nih. Tubuh tuh sebenarnya mampu untuk mengenali sel-sel kanker tadi gitu. Kecuali kalau misalnya ada beberapa kelainan, kayak misalnya dari sel imunnya atau dari sel kankernya sendiri memiliki apa ya, kayak kemampuan khusus lah untuk menyamar di antara sel-sel yang lainnya, di antara sel yang sehat lah gitu. Nah, lalu keefektifan dari konsep ini itu sangat bergantung dari variabel yang ada di dalam ataupun di luar tubuh. Kalau yang dalam tubuh ya kayak tadi, misal dari sel imunnya, terus kondisi psikologisnya, itu kan sel-sel yang faktor-faktor yang dalam tubuh ya. Kalau yang dari luar tubuh ya mungkin kayak nutrisi, asupan asupan yang diberikan kepada ke dalam tubuh yang dari luar lah, dari apa, faktor dari luar gitu. Terus pesannya mungkin ya jangan pernah meremehkan kemampuan tubuh untuk mempertahankan atau memulihkan diri dari penyakit. Jadi kita jangan sampai kayak tuh kondisi psikologisnya itu lemah, kayak takut apa ya, takut sakit atau apa gitu. Jadi ketika kita takut sakit atau kita ragu dengan sistem pertahanan tubuh kita, itu akan mempengaruhi apa ya di dalam tubuh kita juga. Kayak misalnya rasa takut nih, takut nggak sembuh, itu kan berarti kan waduh itu udah pesimis duluan. Jadi tubuh tuh akan kayak sejalan dengan pemikiran kita. Tapi kalau misalnya kita kuat, kayak oke, kita bisa sembuh, kita udah berusaha nih, kita sudah makan yang sehat, terus kondisi psikologisnya baik gitu kan. Kalau kita yakin kemungkinan besar sel imun juga akan meningkat atau pertahanan tubuhnya juga akan selaras dengan pemikiran kita gitu. Jadi psikologis itu sangat sangat penting. Jangan meremehkan kondisi psikologis seseorang ya gitu. Nah, mungkin sekian ya pembahasan kontroversial yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana. Orang-orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.